ridaillahi wa li syafaati rasulillah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawa salafuna bihi sholihun fi hadhil munasabah wa ila hadratin nabi wa ila jami'i alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wal awliya'i wa sholihin wa syuhada wa hamilil Qur'an wa jami'il mu'allifil kutubil lati ta'allamna wa ila ba'ana wa ummahatina wa jaddatina wa ajdadina wa ikhwanina wa akhatina wa liman law haqqun alaina wa li jami' masyayikhina wa ustadina mu'allimina anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala muallifu rahimahumullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Kemarin kita dalam pembahasan tayamum. Untuk malam hari ini kita sedikit mengulas, berhubung ini bertepatan dengan 10 Muharram atau dikatakan hari Asyura. Kita sedikit mengenang fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang Allah khususkan pada bulan Asyura. Bulan Asyura itu atau hari ke-10-nya bulan Muharram dikatakan Asyura. Wong Jawa ngalani suro. Suro itu dari bahasa Asyura. Kalau bulan Arabnya namanya Muharram. Untuk tembung suro karena mengambil dari Asyura. Jadi kesuwan Asyura malah jadi suro, bulan suro. Nah, disingkat cara paimin ya malah men. Wong Jawa kan dimuk burine. Coba mana belakang-belakangnya. Nah, itu dapat suro. Keistimewaannya luar biasa, makanya sehingga asal muasalnya itu kenapa? Karena orang-orang di situ namanya orang Yahudi itu puasa di bulan Asyura. Ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa engkau berpuasa di hari ini? Hari ini yakni hari 10, hari ke-10 di bulan Muharram itu adalah diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Nah, maka dari itu untuk bentuk rasa syukurnya orang-orang Yahudi ini berpuasa pada hari tersebut. Nah, setelah mendengar demikian, Rasulullah, nahnu aula bikum, kami ini lebih berhak untuk memuasai daripada kalian semua. Nah, sehingga disunahkanlah menyuruh para sahabat-sahabatnya supaya untuk berpuasa di bulan Asyura, yakni hari ke-10. Nah, itu orang Yahudi memang diwajibkan puasa di hari ke-10 bulan Syura. Dan karo Kanjeng Nabi ditambahi ben gak podo karo wong Yahudi, ditambahi Tasu'a. Tasu'a itu hari ke-9 bulan Muharram. Lah pomo posane surat tok juga enggak masalah.
Nah tujuannya tasu'a karo Asyura ini ben gak podo karo wong Yahudi. Biasanya demikian, untuk mukhalafah, berbeda. Dulu itu orang-orang muslim itu sangat membedai, maksudnya menyelisih dalam artian ketika orang Yahudi begini, umat Islam nggak mau, sama-sama ikut-ikutan nggak mau. Beda kayak zaman sekarang, justru kita yang didikte. Dari model apapun ikut Yahudi, apapun ikut-ikutan terus. Kalau Rasulullah enggak, Rasulullah orang Yahudi puasa hari Asyura karena dalam alasan syukur diselamatkannya Nabi Musa. Ya wes, Nabi SAW menyuruh para sahabatnya, menyuruh para umat supaya bulan Asyura juga puasa, karena Nabi Musa juga Nabi dan Rasul, bentuk rasa syukur. Nah, terus ditambahi karo Kanjeng Nabi ben gak podo karo Yahudi, ditambahi tasu'a bulan Syura tanggal 9. Nah, ada keutamanya apa? Keutamanya oleh Nabi Muhammad SAW yang puasa bulan Asyura ini seolah-olah itu apa namanya, puasa 2 tahun setahun di bulan Asyura. Dalam penghapusan dosa, puasa bulan Asyura menghapus dosa setahun. Terus bulan Tasu'a ini sama Rasulullah SAW ini seolah-olah puasa 2 tahun. Justru asal muasal Asyura malah diberi pahala 1 tahun. Kalau yang Tasu'a 2 tahun. Nah ini berindikasi karena Asyura ini adalah mensyukuri dalam artian mengikuti bentuk rasa syukur, gah moh kalah karo wong Yahudi. Ning Tasu'a ini adalah perintah dari Nabi Muhammad supaya enggak bodoh wong Yahudi. Nah perintahnya Nabi Muhammad ini lebih diunggulkan karena Afdhalul Anbiya itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu fadilah-fadilahnya diantaranya. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi di situ pada bulan Asyura. Contoh, kenapa sampai di situ dianjurkan amal-amal yang baik, yang sunnah disepakati oleh para ulama. Ini 1, puasa di bulan Asyura. Yang kedua, tausi'ul alal iyal. Tausi'ul alal iyal itu bagaimana? Nafkahnya ini dilebihkan sedikit. Terhadap keluarga ini dilebihkan sedikit ketika pada bulan Asyura. Maksudnya sing biasane tahu pomo, ini dinaikkan sedikit karena bentuk rasa syukur itu. Ini ketika berada di bulan Asyura. Ini masyhur. Ini yang disepakati ulama 2 itu, tausi' alal iyal dan kedua puasa. Adapun amalan-amalan yang lain banyak seperti silaturahim. Ya meskipun itu afdal, tapi untuk hadis-hadisnya kesemuanya itu pendapat para ulama itu ada yang mengatakan hadisnya munkar, ada yang mengatakan hadisnya maudhu'. Hadis maudhu' ini sangat lemah. Hadis munkar ini malah nggak boleh dipakai. Dalam artian nggak boleh diyakini. Contoh, bulan Asyura sunnah celaan. Ya ini sebagai afdholiyahnya saja. Ada hadisnya ada, tapi hadisnya itu adalah munkar. Ada hadisnya itu adalah hadis maudhu'. Iktikhal pada bulan Asyura, celaan. Terus meneh ada mandi di malam Asyura. Iki masyhur nek wong Jawa iki. Madus atau syura. Ini kalau landasannya hadisnya itu lemah. Bahkan di dalam kitab itu ada mengatakan mandi di malam Asyura itu bisa menjaga dari penyakit selama 1 tahun. Ketemu Asyura yang lain.
Itu fadilahnya sampai begitu. Kalau Rojab, iya Rojab sunnah. Malam Rojab atau malam terus nisfu Sya'ban itu luar biasa. Itu kelebihan. Amalan-amalannya semacam itu banyak sekali. Kados anak sing sholat sak rakaat terus baca surat Al-Ikhlas berapa kali. Terus ada lagi amalan membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali di bulan Asyura. Tapi itu juga banyak yang mengamalkan. Untuk sekedar afdholiyah, sekedar keutamaan nggak masalah. Yang tidak boleh, bagaimana yang tidak boleh itu ketika hadis munkar ataupun hadis maudhu ini dijadikan suatu bentuk pegangan, malah kaya-kaya dijadikan hukum ataupun keyakinan. Karena itu ikatannya dengan hadis. Kalau untuk sekedar ya wes untuk afdhalul a'mal supaya dapat tambahan amal nggak masalah. Atau bulan Asyura, tapi tidak beriktikad dalam kesunahan. Kalau kesunahannya tadi satu itu cuma puasa, terus yang kedua itu tausiul alal iyal, memberi nafkah pada keluarga. Itu dilebihkan sedikit, bahasanya begitu, membuat kejembaran dalam keluarga. Tidak lain bentuknya ini karena apa? Karena rasa syukur, karena di hari Asyura ini banyak kejadian-kejadian luar biasa. Di antaranya hari di mana Allah menerima tobatnya Nabiullah Adam. Ini setelah Nabiullah Adam diusir, maksudnya ya diturunkan dari surga ke bumi. Dulu kan Nabi Adam tempatnya ini kan di surga. Karena bentuk satu kesalahan ataupun kekhilafan menurut mayoritas pendapat, meskipun itu adalah memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, nah diturunkanlah Nabiullah Adam, diturunkanlah Sayyidah Hawa. Sing maune enak-enak ning swarga mergo melanggar larangan supaya enggak mangan buah khuldi, bahasanya buah khuldi yang ada di surga, delalah kepangan, itu bentuk kesalahan. Langsung seketika pakaian-pakaian yang ada dipakai Nabi Adam ini langsung lepas, jadi malah telanjang, terus diturunkan ke bumi. Itu ceritanya luar biasa panjangnya. Lah, terus tobat berapa tahun? 40 tahun baru diterima tobatnya. Seorang nabi, seorang Abul Bashar menunggu diterima tobatnya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam surat Al-Baqarah, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Diajarkanlah kalimat-kalimat oleh Allah Subhanahu wa taala, terus kalimat-kalimat tersebut dibaca oleh Nabi Adam sehingga menjadi sebab diterimanya taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Ini bahasa. Tapi kalau secara nalar, secara ilmu tauhid, kembali lagi ke ilmu tauhid, ya nggak mungkin Nabi Adam itu dosa, nggak mungkin Nabi Adam itu bermaksiat. Masalah keyakinan dalam tauhid, Nabi dan Rasul itu maksum, terjaga dari bentuk dosa itu Nabi dan Rasul. Kalau selain Nabi dan Rasul masih bisa berbuat salah, masih bisa berbuat dosa. Tapi kalau sudah Nabi dan Rasul, ya wes. Makanya ada ulama yang mentakwil Nabi Adam diturunkan di bumi itu bukan karena dosa. Mek apa? Mek goro-gorone Nabi Adam iku pengen mudhun ning bumi, iku mek mergo pengen ngising. Rak yo aneh. Tapi itu ada kitabnya cerita semacam itu. Kitab Nawadir karangannya Imam Qurtubi kalau enggak salah.
Karena apa? Karena untuk menjaga image Nabi Adam, seorang nabi nggak mungkin bermaksiat. Ngopo diterima tobaté. Tapi Quran memang mengatakan fataba alaih, menerima tobatnya. Tapi itu bahasa Allah dan Nabi Adam. Tapi untuk bahasa kita, keyakinan kita Nabi Adam alaihissalam, kalau dalam ilmu tauhid seorang nabi itu maksum, terhindar dari dosa. Jadi mangan wit khuldi yo nggak dosa. Itu sebagai bentuk proses supaya diturunkan di bumi. Nah, prosesnya ngono. Makanya Imam Qurtubi itu sampai berbicara, Nabi Adam turun di bumi itu bukan karena kesalahan, bukan karena dosanya. Lah terus apa? Mek mergo pengen ngising. Lah ning swarga iku panggonan suci, keringet wae ra ono apa meneh tai. Jadi enggak enek kakos, enggak enek WC. Lah diomongi lah Gusti Allah, nak pengen ngising dam, nak pengen ngising wak manggon ning bumi. Mudho ndok bumi masalah ning WC ra enek kakuse. Nah, sehingga diturunkan lah. Kok iso ya mereka kebelet ngising iku mau diturunkan ke bumi. Karena saking menjaga image-nya seorang nabi. Itu ada ulama yang mengatakan begitu. Nah, tapi memang dalam Al-Quran fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Allah yang menerima tobatnya Nabi Adam. Doa Nabi Adam. Nah, ini diterimanya tobatnya ini di hari ke-10 bulan Muharram. Terus ada lagi. Wa rafa'a fihi Idris makanan aliyah. Allah mengangkat derajatnya Nabi Idris di tempat yang tinggi. Wakila di langit sab 4. Itu tempatnya Nabi Idris. Nabi Idris itu di antara nabi yang masih hidup. Nabi-nabi yang masih hidup itu satu, Nabi Idris. Yang kedua Nabi Isa. Yang ketiga ini Nabi Khidir. Terus yang keempat ini Nabi Ilyas. Itu masih hidup. Yang dua bertempat di langit, yang dua bertempat di bumi. Siapa yang di langit? Nabi Idris kalih Nabi Isa. Lah kok iso Nabi Isa ditempatkan di langit? Waktu pengejaran Nabi Isa, terus enek sing disalib. Itu yang disalib bukanlah Nabi Isa. Sing dikatakan orang-orang Kristen itu adalah Yesus, yakni Nabi Isa, itu bukanlah Nabi Isa. Melainkan orang yang di situ diserupakan oleh Allah menyerupai Nabi Isa. Karena orang tersebut berniat jelek. Memang dikejar mau dibunuh Nabi Isa. Saking enggak senengnya mungkin. Kalau dalam ayat wa ma sholabuhu walakin syubbihalahum. Wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin syubbihalahum. Mereka para kaumnya Nabi Isa tidaklah membunuh Nabi Isa. Tidaklah menyalib Nabi Isa walakin syubbihalahum, melainkan yang disalib, yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan seperti Nabi Isa. Nah, kemana Nabi Isa? Bal rafa'ahu makanan aliyah. Tetapi Nabi Isa ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat tinggi. Di langit kelima atau keberapa itu. Tuh, jadi sekarang masih hidup. Terus diangkatnya Nabi Idris tadi itu juga di hari Asyura. Nah, itu ceritanya lucu meneh. Nabi Idris itu orang yang pertama kali menemukan pakaian. Jadi mbiyen-mbiyen sebelum Nabi Idris pakaiannya ya godhong. Saonone belum mengenal jahit. Belum mengenal penjahitan. Itu Nabi Idris menemukan pakaian sing dijahit. Orang yang pertama kali merancang busana itu adalah atas ide Nabi Idris.
Wah seneng Nabi Idris iso nggih pakaian sing iso nggih nutupi aurat. Kalau iblis digoda wayah jahit iku ditekani karo iblis. Terus pangeranmu apa ya iso nglebokno bumi iki ning bolongane dom. Sampai semono. Arep muni iso ya gak mungkin disembadani karo pangeran. Iya kan? Arep muni ora kuwasa lah kok elek men sangkane karo pangeran. Ning Nabi Idris ngerti nek iki iblis. Tujuannya mek pengen guyu. Pengen ngece, pengen ngenyek. Nah, jawabannya Nabi Idris pinter. Jawabannya apa iso pangeran niku nglebokne bumi iki ning jerone bolongan dom. Bolongan dom gedene sepira, kok lebokne lewat bumi. Jawabane Nabi Idris, iso. Mosok iya nek ora percaya delok tenanan iki. Pacak didelok tenanan ning dome, dicublesno ning matane iblis. Teko saiki mulakno setan iblis iku kero mripate. Ku mergo coblosane Nabi Idris. Kok ndelok tenan penteling aja sampai kedep, sampai kedep kelewatan. Pacak menteleng tenanan matane dicoblos karo Nabi Idris. Ku jasane Nabi Idris sing ngerokne iblis. Jadi unik. Suatu ketika didatangi malaikat. Malaikat, aku itu pengen mati, pengen roh rasanya sakaratul maut. Sakaratul maut itu lara, Tris. Rasanya itu lebih sakit daripada 70 kali dikuliti. Dikuliti dibeset kulite ping 70. Wis besat meneh sampai lebih sakit dari itu. Nah, enggak apa-apa, aku mau pengen rasanya supaya aku luwih yakin. Kon jabut nyawane. Lah yo ora iso njabut nyawa iku enek aturane. Nek wis teko mongsone baru dicabut ngono. Supaya ora, sampean lapor ndonga karo pangeran, njaluk ke pangeran supaya aku engko uripno meneh. Mek jabutan sedelok wae ben roh rasane. Lah sehingga tenan izin dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga diizinkan ning kono supaya Nabi Idris ini merasakan mati. Merasakan dicabut nyawanya. Dicabut tenan ruasane luar biasa. Luarane pol. Ngomong malaikat padahal aku nggak pernah nyabut seseorang yang lebih halus dari ini, kes paling halus karo sak durung-durunge. Wes percaya memang luar biasa sakitnya. Nah setelah itu bar mati Nabi Idris pengen dirohne neraka. Pengen dirohne neraka. Ayo izin karo pangeran sik, ya wis izin diizini baru diajak jalan-jalan ke neraka. Ku Nabi Idris. Barono pengen roh swarga supaya ben mantep atine. Baru neraka kaya ngene. Jadi engkau malah wegah bermaksiat, enggak mau untuk berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus aku kon duduhne swarga supaya saya diperlihatkan bagaimana bentuk surga supaya lebih bersemangat untuk beribadah. Jadi Nabi Idris diajak mlaku-mlaku karo malaikat. Mlebu swarga lah. Wah, apik tenan. Apik tenan, seneng mlaku-mlaku. Wis wayahe metu, Dres, wis entek waktune Dres metu. Wis dijak metu malaikat, pacak metu. Wis lawange ditutup. Ngomong karo malaikat, "Kat, sandalku keri." Sandale dikerekne, sengaja Nabi itu sandale dikerekne. Ya wis karo malaikat ngerti politik kan. Ya wis cuma entak-enteni ning kene. Nabi Idris mlebu njumuk sandale, dienteni malaikat ra teko-teko, Dres, ndang balik, ayo mulih. Moh aku wis penak ning swarga, gah balik meneh ning donya. Lho, jarene mek jajal-jajal tok. Lah apa jajal-jajal tok? Aku mati wis. Weruh Siratal Mustaqim wis, weruh neraka wis mlebu swarga. Lah lapar metu meneh jare wong mlebu swarga iku ora metu meneh ngono.
Wah, ya wis cerdase Nabi Idris di situ. Jak metu ra gelem malah dietok sandale dikerekno. Itu di situ. Nah, sehingga masih hidup sampai sekarang dan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di langit sab keempat atau keberapa kalau nggak salah. Itu di hadis Isra Mi'raj itu ada Nabi kan bertemu dengan nabi-nabi. Itu Nabi yang masih hidup dalam artian memang belum dicabut nyawanya secara ajal. Nabi Idris mau dicabut nyawanya kan mek dibalikne meneh to. Bar mati terus dibalikne meneh roh rasane. Wis uji coba. Burung dicabut tenanan. Barono njaluk jalan-jalan weruh ning neraka. Terus jalan-jalan ning swarga, bar mlebu swarga dhek ra gelem metu. Malaikat nek arep mlebu swarga nek ora entuk ijine pangeran ya rawani mlebu. Wis kat aku ning kene wis sandalku keri ya mlebu meneh. Wala quwata illa billah. Wah, itu cerita masyhur. Itu di dalam kitab-kitab banyak diceritakan semacam itu. Nah, sehingga ditempatkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala di langit keempat tersebut. Yaitu pengangkatan Nabi Idris itu juga terjadi pada bulan Asyura. Terus enten meneh wa akhraja Nuhan minas safinah. Allah mengeluarkan Nabi Nuh beserta rombongan dari perahu Nuh. Bahtera Nabi Nuh. Wah, ini perahunya luar biasa, perahu terbesar mungkin yang pernah ada dan tidak akan ada yang menandinginya mungkin. Buat Titanic gedene sepiro alam pirang meter kayak. Tapi kalau dibandingkan Nabi Nuh, kalau di dalam kitab-kitab keterangannya Nabi Nuh, keterangannya dalam kitab perahunya Nabi Nuh membuat perahu itu butuh kurang lebih 124.000 papan. Nah, papan yang dibuat perahu oleh Nabi Nuh, pohonnya ini disikep wong telu iku urung cukup. Wonge Nabi Nuh lho, ora wong saiki. Iku wong telu nyikep kayu sing arep dingge papan mau iku enggak cukup. Gedene sepiro iku? Kek minangka butuh 124 papan, punjul papat isian. Karena apa? Karena dalam hadis, dalam riwayat itu disebutkan setiap papan iku diasma karo Nabi Nuh supaya diberi perintah oleh Allah supaya perahu ini selamat. Tulisan setiap papan ini nama-nama Nabi dari awal sampai Nabi terakhir. Dari awal Nabi, yakni Nabi Adam sampai Nabi terakhir. Ya Nabi Nuh bingung. Ya nabi-nabi sadurungku kula pirsa Kanjeng Gusti Allah. Lah nabi sabarku piye lek ngono. Tugasmu iku nulis, tugasmu iku natah, aku sing ngetokne tulisane. Sing penting tatan, engko rak metu tulisane dhewe. Ditatahlah papan per papan. Metu tulisane, oh Adam. Oh Idris. Oh Nabi Ses. Oh jenengku dhewe Nabi Nuh. Iki anak Hud, Soleh, Ibrahim terus sampai terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jumlahnya banyak nabi-nabi itu. Nah, yang diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini 313. Yang menjadi nabi dan menjadi Rasul. Ning sing dadi nabi tok nggak dadi Rasul, itu jumlahnya banyak. Kalau di dalam kitab Qadrul Wais itu keterangannya ya jumlah nabi itu adalah bilangannya. Kalau Nabi dalam hadisnya Nabi itu menjelaskan jumlahnya itu sama karo jumlah jenggotnya Rasulullah. Jenggot sakmene iki. Memang hebat Kanjeng Nabi, jenggote tok jadi bilangan nabi. Tapi 124.000. Nah padahal praune Nabi Nuh iku sak papan iku diukir jenenge nabi. Berarti papane butuh 124.000.
Lah iku isik turah papat. Nabi Nuh lho, iki wis entek Gusti. Iki sik papat iki nggone sapa? Ditatah iku papat iku adalah sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi khulafaur rasyidin. Yang pertama adalah Abu Bakar, yang kedua Umar, Utsman bin Affan, terus yang terakhir adalah Ali bin Abu Thalib. Makanya sahabatnya Rasulullah ini mengimbangi para nabi. Jadi papane sakmono gedene. Gek jumlahe 124.000. Gedene sepiro? Pohon sing tinggi papan disikep wong telu iku burung genep. Wong telu kurang, wong papat turah. Wonge Nabi Nuh. Wonge saiki ya mene-mene kan. 170, 180 mentok. Wes tinggi papan, tinggi pirang lantai. Lantai pertama makhluk, buas-buas, kewan-kewan. Terus yang dhuwur tanduran-tanduran. Terus yang dhuwur dhewe menungso. Iku banjir beberapa bulan, banjir bandang. Banjir bandang itu habis semua. Wis sing urip ya garek wong-wong yang ikut Nabi Nuh di dalam perahu itu. Nah, doanya Nabi Nuh, Rabbi la tadar minal ardi minal kafirina tayyara innaka intadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Jangan kau tinggalkan di muka bumi ini jangan kau tinggalkan orang kafir menempati rumah-rumah di bumi. Ya wis dihabiskan waktu Nabi Nuh itu. Beberapa bulan, wakilah 1 tahun. Banjir kok setahun. Mati betah sepiro ambekan ning jero banyu. Hampir separuh donya iku kelem kabeh. Nah, ikulah setahun itu kisah kehidupannya Nabi Nuh di dalam perahu ini ya lucu-lucu piye. Mungkin jenengan pernah krungu ya. Apa makhluk-makhluk hidup di bawah setiap makhluk ini berpasang-pasangan. Yang manusianya itu kurang lebih 40 pasang. Terus kewan sak pasang, kirek sak pasang, kucing sak pasang, jaran sak pasang, gajah sak pasang, pitik sak pasang, mentok sak pasang. Pokoknya kewan-kewan yang bisa ditampung. Ini satu pasang. Jadi memang perahunya ya gede tenan kewan sak donya. Kalau jengking sak pasang, kelabang sak pasang, tumo sak pasang, ulo sak pasang. Wes sak pasang kabeh sing dijini untuk kewane. Lah iku terus lah jenenge kewan kan enggak kuat ngempet syahwate to. Ngempet syahwat saya suwe ku manak-manak. Lah iki kok nak manak terus sak kelem. Praune mun tambah akeh. Nah sehingga digawe aturan ora entuk berhubungan suami istri ning jero perahu selama masa banjir. Iku ora mana-mana terus kelem praune. Saya akeh. Nah jenenge sing bandel dhewe iku kirek. Kirek bandel dhewe. Sing ngonangi kucing. Kucing ra trimo. Wis tak laporne karo Nabi Nuh kowe. Aja sampe Nabi Nuh tak pangan kowe. Dilaporno Nabi Nuh tenan. Nabi Nuh kirek ngeten. Wah, teko saiki kirek karo kucing iku ora pernah akur. Ya masalah iki mau agek kelon dikonangi kucing, mari ngono dilaporno Nabi Nuh. Kirek ya ora trimo kealaane dibuka ning ngarepe Nabi Nuh. Wes, kapan awakmu sok hubungan suami istri tak dongane mesti ketemu konangan wong. Ya teko saiki kapan kucing iku arep rabi karo kucing wedok, kucing lanang iku mesti konangan menungso. Meong mesti konangan sampai sekarang itu asal usulnya demikian. Wes pokoknya tahan karantina. Di kucing karo
karo kirik semusuhan sampai semono karena asal muasalnya sangka kejadian di perahunya Nabi Nuh. Nah terus wis tambah dina wis banjir wis sat sehingga diturunkanlah ini di hari Asyura. Nah, pacak kejadian kucing karo kirik. Nah, sing kewan-kewan iki digawe aturan karo Nabi Nuh. Pokok alat kelamine sing lanang-lanang iki kon motoli. Dilebokno kotak. Ben gak iso hubungan suami istri. Iki cerita semacam itu, wow alam kebenarannya. Wah jenenge Nabi mungkin wae kan. Jadi kelamine kirik lanang. Wis sing lanang-lanang iki dicopoti kabeh. Wis kelamine copoti kabeh wis. Wis nang ngene iki ora bakal mana aman enggak samar nak kelem. Nah, pacak dikumpulne dari siji wis sat. Nah, wis sat iku gawe pengumuman wis kelamine dijumuk dhewe. Anak sing cedhek kotak, anak sing jumuk loro. Dadi anak kewan sing kono setengah tahun lanang, setengah tahun wedok. Iso lanang, iso wedok. Kayak cacing iki lanang wedok. Jaran sing mlayune buanter dhewe, duwi sik dhewe, milih paling gedhe. Dadi kelamine jaran ku plano apa kontrol jaran bahasane. Iku kelamin paling besar di antara hewan-hewan yang lain. Nak cara dinalar sapi iku luwih gedhe bentuke, gajah luwih gedhe timbang jaran. Ning kelamine luwih gedhe jaran. Jaran mlayune banter dhewe jadi sik dhewe dadi milih wah iki paling gedhe dipasang. Yes. Sing kari dhewe iki sing cilik dhewe zaman semono. Iku diusel-uselan iku semut. Semut iku buka kotak iku ora kebagian. Semut ora kebagian. Lah ana sing jumuk loro kok. Wajah siji-siji ada jumuk loro ana sing ora kebagian. Lah iku iso dadekno jawaban ngopo semut apa wae. Iku nak papasan karo kancane iku mandek sapa-saponan. Iku jane apa sing disapa? Ana sing jawab, "Nggonmu wis ketemu apa urung?" Iku cerita ning kitab iki kaya ngoten. Nggonmu wis ketemu apa urung? Manukmu wis ketemu apa urung? Iku semut. Dadi semut iku kapan ketemu kancane lah. Mbok bares mbok ora iku mesti mandek adep-adepan. Yo nek sing ngomong ning uluk salam. Tapi nak menurut versi sing cerita kaya iki mau, merga wayah ning praone Nabi Nuh semut iku mlakune iku rada lambat, kalah karo kewan-kewan liyane ya kebesel-besel, rada adoh, ya ra bagian alat kelamin. Mulane teko saiki, kapan semut cedhok semut para kancane iku takok nggonmu wis ketemu apa durung. Jaran sing dhisik dhewe iso milih gedhe dhewe ngene jaran. Kebenarannya wallahu alam. Nah itu keselamatannya itu ada di bulan Asyura. Banyak ini kejadian-kejadian. Terus Nabiullah Ibrahim itu juga diselamatkan dari apinya Namrud. Ceritanya Nabi Ibrahim panjang. Kita sambung di nanti kesempatan. Terus juga Allah menurunkan kitab Taurat atas Nabi Musa. Terus mengeluarkan Nabi Yusuf alaihissalam di penjara. Nabi Yusuf itu dulu pernah di penjara. Terus mengembalikan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu pernah buta. Terus dikembalikan oleh Allah penglihatannya itu juga di bulan Asyura. Terus Nabi Ayub yang terkenal dengan cobaannya, yang sakit beberapa tahun itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pada di bulan Asyura. Banyak. Terus mengeluarkan Nabi Yunus bin Matta. Yunus bin Matta ini dikeluarkan. Nabi Yunus itu pernah dimakan iwak, ikan apa itu. Itu dikeluarkan, diselamatkan di bulan Asyura.
Terus Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun membelah sungai Nil, itu juga di bulan Asyura. Terus memberi ampunan kepada Nabi Dawud, itu juga di bulan Asyura. Terus memberikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman, ini juga berada di bulan Asyura. Nah, itu kejadian-kejadian di bulan Asyura. Maka sebagai bentuk syukur, Nabi Muhammad itu menganjurkan supaya umatnya ini berpuasa, tapi itu sunnah. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan juga nggak masalah. Itu kelebihan di antara bulan Asyura. Ziarah, amalan-amalan lain, tapi yang paling muktamad yang bisa yang disepakati oleh para ulama ya dua itu tadi, puasa dan tausik alal iyal, memberikan nafkah yang lebih terhadap keluarga ketika pada bulan Asyura. Harapan kita mendapat keberkahan dari kejadian-kejadian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Asyura. Kita diberi keselamatan sebagai keselamatannya Nabi Ibrahim di bulan Asyura. Kita diberi kemuliaan sebagaimana Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Sulaiman, diberikan kerajaan itu juga pada Nabi Asyura. Kita diberi keselamatan sebagaimana Allah menyelamatkan Nabiullah Musa, sebagaimana Allah menyelamatkan Nabiullah Yunus. Kita ditinggikan derajatnya sebagaimana Allah meninggikan derajatnya Nabiullah Idris alaihis salam, wa ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana wahimil al-mizan wa muntahal ilim wa mablaghur ridha wa zinatal arash, walhamdulillah mil al-mizan wa muntahal ilim wa mablaghur ridha wa zinatal arash, wallahu akbar mil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arash, la malja'a wa la manja'a minallahi illa ilayh. Subhanallah adada syaf'i wal watar wa adada kalimatillahi tammati kulliha, walhamdulillah adada syaf'i wal watar wa adada kalimatillahi tammati kulliha, wallahu akbar adada syaf'i wal watar wa adada kalimatillahi tammati kulliha. As'aluka salamah birahmatika ya arhamar rahimin, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Ya na'budu wa ya nasta'in. مولاي صل وسلم دائما أبدا لا حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين فرج على المسلمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.